Mengapa bank lebih senang kita berutang daripada kita sekedar menabung? Nah, salah satunya berakar dari prinsip fundamental akuntansi. Jadi bagi bank, tabungan nasabah itu dianggap sebagai liability, sebagai kewajiban. Atau kita sederhanakan saja agar lebih mudah dinalar, kita reduksi jadi utang. Jadi seolah-olah bank itu meminjam dana dari nasabah untuk kemudian dijadikan sebagai sumber likuiditas atau kemudian untuk disalurkan sebagai kredit. Sehingga bank ini memiliki kewajiban, memiliki utang untuk mengembalikan dana tersebut kepada si nasabah. Nah, sedangkan ketika nasabah meminjam dana ke bank, maka posisinya berbalik. Nasabah yang berutang. Artinya, bank memiliki piutang. Dan piutang ini adalah aset. Sehingga nantinya bank akan mencatat utang ini sebagai aset produktif. Karena akan ada arus masuk pembayaran berupa bunga dan pokok. Nah, sehingga dari logik akuntansi ini maka tentu bank akan mendorong peningkatan aset dibanding liabilitasnya. Nah, masalahnya tabungan adalah liabilitas, biaya bagi bank. Istilah teknisnya adalah cost of fund. Jadi kalau likuiditasnya numpuk, tidak ada penyaluran, maka bank akan memiliki biaya bunga yang besar pada nasabah. Itu akan menjadi beban. Belum lagi termasuk operasional. Maka dari itu, salah satu cara yang digunakan bank adalah melalui kredit. Pinjaman ke nasabah, kemudian nasabah bayar bunga. Bank menerima pendapatan. Nah, inilah yang kemudian dalam laba rugi bank dikenal dengan istilah net interest income. Inilah yang dialokasikan untuk kemudian mendanai cost of fund yang menumpuk pada sisi liabilitas. Sisanya jadi untung. Jadi pendapatan dari bunga kreditnya lebih tinggi, misalnya 10, tapi biaya bayar ke nasabahnya cuma 3. Selisih ini yang disebut dengan net interest margin. Hidup utama bank dari spread ini. Nah, ada miskonsepsi bahwa bank hanya bisa meminjamkan sejumlah setoran tunai yang diberikan oleh nasabah. Jadi kalau penabung memberi 1, maka bank cuma bisa meminjamkan 1 kepada peminjam. Nah, kenyataannya pada praktik perbankan modern, bank dapat menciptakan uang untuk dipinjamkan tanpa harus mencetak uang, menggandakannya, atau bahkan mengambil dana dari nasabah penabung. Jadi bank langsung mencatat pinjaman atau menciptakan uang sebagai angka digital atau saldo digital yang dikenal dengan istilah komersial bank money. Nah, inilah yang dikenal dengan konsep money creation. Jadi selama cadangannya tercukupi dan sesuai dengan regulasi, ini bisa dilakukan. Makanya kalau nasabah tarik uang tunai ramai-ramai, maka bank bisa mati. Karena cadangan tunainya tipis. Nah, melalui mekanisme ini, maka bank langsung bisa menghasilkan aset berupa tagihan kredit pinjaman beserta bunga, tanpa harus menunggu dana dari nasabah. Dan yang terakhir tentu karena adanya regulasi. Jadi oleh regulasi, dana tidak boleh hanya nganggur, melainkan harus masuk ke sistem melalui kredit, agar aktivitas ekonomi tetap bergerak.